Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'd. Ingin kula hormati Bapak Ibu peserta kajian keluarga muslim yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore yang berbahagia ini kita masih diberikan taufik, limpahan karunia, nikmat yang tidak terhingga, terutama nikmat Islam dan iman, nikmat sehat walafiat, dan nikmat kesempatan untuk senantiasa menuntut ilmu yang menjadi bekal kita, yang akan menemani kita nanti kelak di hari kiamat, di akhirat kelak, ketika tidak ada yang menemani kecuali amal soleh. Pada pembahasan sebelumnya kita telah bahas tentang beberapa fikih yang kaitannya dengan mengqashar sholat, ya. Sekarang kita lanjutkan yang berikutnya, yaitu fikih menjamak. Fikih menjamak halaman 292 nggih. Al-jam'u baina as-sholataini. Al-jam'u baina sholataini. Nggih, monggo sinten ingkang maos menjamak dua salat. Al-jam'u baina sholataini. Qala muallif rahimahullahu ta'ala asbabuhu, itu sebab-sebabnya. Yang sedang kita bahas ini adalah sebab-sebab dibolehkannya menjamak sholat. Kalau kemarin kan pengarang kitab ini berpendapat qashar itu wajib itu ya, karena Nabi tidak pernah menyempurnakan sholat 4 rakaat ketika safar, selalu mengqashar. Adapun masalah jamak, beliau di sini cenderung berpendapat bahwasannya menjamak itu boleh. Asbabuhu, sebab-sebab dibolehkannya menjamak sholat. Yang pertama adalah as-safaru, yaitu melakukan safar atau perjalanan karena berpergian. Apa dalilnya? Dalilnya adalah An Anasin radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu. Itu harokatnya salah nih. Yang benar adalah an Anasin, karena an itu mengejarkan isim. Ya. Dari Anas radhiyallahu anhu mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tahala qabla an tazigha syamsu, apabila beliau akan berpergian sebelum matahari bergeser ke arah barat. Berarti sebelum apa? Sebelum duhur. Maka apa? Akhara duhra, maka beliau menangguhkan, beliau mengakhirkan sholat duhur illa waqtil asri, sampai tiba waktu asar. Ila waqtil asri, ini kaidah
bahwasannya kebiasaan Nabi itu ketika akan safar, berangkat safar sebelum duhur, maka beliau mengakhirkan sholat duhur setelah tiba waktu apa? Asar. Summa nazala. Nah, kalau sudah sampai waktu asar maka beliau singgah. Summa nazala. Sebagian para ulama menjelaskan berarti beliau kalau singgah berarti tidak sholat di atas kendaraan. Karena memang secara asal bahwasannya sholat wajib dilakukan turun dari kendaraan, tidak boleh dilaksanakan di kendaraan kecuali kalau benar-benar darurat, naik pesawat, naik kapal. Summa nazala, beliau singgah, fajama'a bainahuma. Ketika singgah kemudian beliau menjamak keduanya. Menjamak menjamak antara sholat duhur dan asar. Itu ketika beliau berangkatnya sebelum duhur. Beliau berarti kalau sebelum duhur yang beliau terapkan adalah jamak takdim takhir? Takhir. Jadi jika berangkat sebelum masuk waktu duhur, Rasulullah SAW tidak langsung sholat duhur. Beliau menunda sampai datang masuk waktu asar. Lalu ketika sudah singgah di suatu tempat, beliau menjamak duhur dan asar sekaligus dengan jamak takhir. Artinya duhurnya ditunda sampai waktu asar lalu dijamak. Fa in zaghatis syamsu qabla an yartahila. Kemudian sebaliknya, seandainya matahari itu tergelincir sebelum berangkat, berarti apa? Sudah masuk waktu duhur. Sebelum berangkat berarti sudah masuk waktu duhur. Maka apa? Sholat duhur summa raqiba. Maka beliau sholat duhur baru kemudian berangkat. Niku kalau apa? Kalau sholat berangkatnya apa? Iya, berangkatnya adalah setelah duhur, sudah masuk waktu duhur. Dalam riwayat lain apa? Beliau menggabungkan dengan asar di waktu duhur. Berarti jamak apa? Takdim. Jamak takdim. Atau minimal kalau sesuai riwayat ini minimal apa? Duhurnya tidak ditunda. Berarti sebelum berangkat apa? Duhurin. Atau kalau pengen menjamak jamak monggo. Atau kadang kan sebagian itu kadang memperkirakan ini tak jamak atau enggak ya. Saya duhur di sini, habis duhur ke Jogja. Ternyata ke Jogja niku perkiraan nanti pas Jogja paling 10 menit sebelum asar sudah sampai Jogja. Jadi apa Pak? Ya berarti seperti itu bisa. Ketika di sini sholat duhur saja, nanti sholat asarnya di mana? Di Jogja. Sholat asarnya maksudnya, sholat asarnya di Jogja. Di Jogja boleh mengqashar enggak? Boleh, karena sudah sudah safar. Sudah safar. Tapi nanti seandainya kita safar, meskipun nanti perkiraan di Jogja itu pas asar, boleh nggak kita menjamak Pak di sini? Nah di sini di Sukoharjo duhur habis duhur langsung jamak asar. Padahal nanti perkiraan sampai Jogja niku nggih pas asar, bisa asar di sana. Boleh menjamak?
Boleh. Karena apa? Sudah akan safar, boleh. Kalau seandainya nggak menjamak, boleh nggak? Ya boleh juga. Seandainya nggak menjamak, boleh ya? Boleh juga. Berarti nanti asalnya tekun nih teng Jogja. Pilih mana Pak? Pilih menjamak di sini. Jadi mungkin sampai Jogja niku langsung sakit leren. Napa pilih sasarnya di Jogja biar asarnya 2 rakaat? Bisa 2 pinten? Bisa 2 rakaat. Kalau dikosor nih, kalau kenapa mengkosor? Kecuali kalau dia pergi ke masjid sebelah ngaten nggih. Ikut apa? Ikut sempurna 4 rakaat. Pilih pundi, Pak? Lihat sih kan nggih. Pilih pundi, Pak? Di rumah nggih. Dugi mereka biar napa? Langsung sakit santai napa sakit istirahat enten nggih. Bisa, dan itu sering kadang kita alami seperti itu. Mamanya nggih, saya juga pernah mengalami ketika pas kuliah di Jogja niku kadang ke Jogja itu di sana habis zuhur langsung asar. Langsung apa? Langsung asar. Jadi sholat zuhur di masjid kampus 4 rakaat. Setelah itu langsung sholat apa? Asar dengan jamak kosor. Jadi asarnya boleh pinten? Boleh 2. Sampai pondok pas Allahu Akbar pas asar. Nah, pas asar. Pas asar. Ini mana ya, Pak? Mboten apa-apa. Nggih. Kalau seperti itu apakah wajib ikut asar di pondok? Tidak wajib. Tapi boleh nggak asar lagi di pondok? Boleh, dan bernilai sholat apa? Sunnah. Bernilai apa? Sholat sunnah. Dan kadang lebih kita memilih apa? Memilih sekalian di jamak di rumah atau nih? Karena apa? Karena kan nggak tahu yang namanya perjalanan nih. Kadang macet, kadang naudzubillah kebanan, kadang apa Pak? Mampir-mampir, sampai sana ternyata nggih pun mepet ngaten nggih. Dan juga kalau sudah di jamak niku napa? Tenang. Saged tenang. Saged tenang. Lah wingi pas critanipun ajeng teng Jakarta. Rencananipun bar zuhur niku ajeng teng Jakarta. Ternyata pada kesupen dereng di jamak sekalian. Akhiripun salat asaripun teng pundi? Teng rest area, harus turun niku. Tidak boleh asarnya dijamak dengan apa? Maghrib, enggak boleh. Jadi sebenarnya bar zuhur kok padha lali ra dijamak napa? Asar. Nah, berarti napa? Berarti harus turun di rest area sebelum waktu asar niku habis. Nggih, monggo. Kondisinya berniat mau safar terus menjamak waktu zuhur ya, menjamak zuhur dan asar, ternyata beberapa waktunya batal nggak jadi sama. Nggak apa-apa. Jadi pertanyaan bagus nih dari Bapak. Jadi ketika apa? Ketika sudah berniat safar dan dia apa? Sudah menjamak zuhur dengan asar. Ketika sudah menjamak zuhur dengan asar, ternyata ada sesuatu hal akhirnya nggak jadi apa? Nggak jadi safar. Padahal tadi sudah apa? Sudah sholat jamak zuhur dan apa? Asar. Maka dalam kondisi seperti itu ya sudah terlanjur tadi. Tapi dalam kondisi seperti itu sebaiknya nanti sholat asar lagi. Karena kan nggak jadi apa? Nggak jadi safar. Pernah ngalami ngeten Pak? Ini pun udah berniat mau ke Jakarta. Ternyata ditelepon, Pak ampun ke Jakarta, niki Jakarta nembe dimu. Batal mendadak. Atau mungkin tiketnya habis, nggak jadi, nggak tahu nih. Niki hadis yang pertama. Kemudian hadis yang berikutnya.
Wa an Muadzin, hadis yang diriwayatkan oleh Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati Tabuk, bahwasanya dulu beliau ketika dalam perang Tabuk, idar tahala qabla an tazigha syamsu akhara dhuhra hatta yajma'aha ilal asri fayusalli huma jami'an. Apabila beliau hendak pergi sebelum matahari tergelincir ke arah barat, berarti sebelum masuk waktu duhur, maka beliau mengakhirkan duhur sehingga menjamaknya di waktu asar. Hingga beliau sholat duhur dan asar beliau jamak. Wa idar tahala ba'da zayghi syamsi, dan jika beliau perginya adalah setelah matahari tergelincir ke arah barat, maka beliau sholat duhra wal asra jami'an. Nah ini beliau sholat duhur dan asar dengan menjamaknya. Kapan Mbak Bu? Jika berangkatnya setelah apa? Sholat duhur, sudah masuk waktu duhur. Summa sara, kemudian beliau baru berangkat pergi. Wa kana idar tahala qabla al-maghrib, sebaliknya nih, apabila beliau pergi sebelum apa? Maghrib, akharal maghriba hatta yusalliyaha ma'al isya, maka beliau mengakhirkan sholat maghrib sehingga beliau sholat maghrib dijamak dengan apa? Sholat isya, dijamak dengan sholat isya. Jadi di sini kita lihat ketika kita berangkatnya apa? Berangkat safar niku sebelum maghrib, contohnya pun 5:30 ngoten nggih. Ketika berangkat safar, maka tidak harus mampir di masjid sholat apa? Sholat maghrib. Maksud saya adalah boleh mampir apa? Ketika apa? Masuk waktu isya. Ya, justru kalau menurut hadis ini apa? Jika perginya sebelum maghrib, maka Nabi mengakhirkan apa? Maghrib di waktu isya. Namanya jamak apa nih? Takhir karena diakhirkan. Wa idar tahala ba'dal maghrib, nah ini sebaliknya, jika beliau berangkat setelah maghrib, maka ajjalal isya, beliau menyegerakan salat isya, fasallaha ma'al maghrib, kemudian menjamak apa? Salat maghrib dengan salat isya. Ternyata hukum ini tidak hanya berlaku pada duhur asar, tapi juga berlaku pada apa? Maghrib isya. Kalau berangkatnya sebelum maghrib, maka nanti jamak takhir maghribnya apa? Diakhirkan. Kalau nanti berangkatnya setelah maghrib, maka jamak apa? Jamak takdim. Berarti menjamak sholat maghrib dengan isya. Isyanya diapakan? Diawalkan. Demikian pula kalau mamanya hujan di masjid itu terjadi hujan, kata nih, ketika masjid itu ketika sholat itu di sholat maghrib contohnya pun nih terjadi hujan deras, maka boleh menjamak apa? Maghrib dan isya. Kalau sholat duhur boleh nggak Pak Bu? Boleh juga. Tidak hanya terkhusus pada apa? Sholat maghrib saja. Meskipun memang apa? Biasanya pun hujan itu sering turunnya siang apa? Sonten nggih. Biasanya pun sonten. Maghrib dan isya dijamak, duhur asar nggih ngoten. Jadi maknanya pun pas duhur itu dan terus itu nggih. Dan di saat itu kita sholat di masjid, boleh nggak menjamak dengan sholat asar? Boleh menjamak dengan apa? Sholat asar. Dengan keyakinan nanti pas asar terang. Nggih, meskipun nanti ada keyakinan ketika asar apa? Terang. Boleh.
dilakukan di Masjid Agung maghrib sama isya. Pas maghrib terus. Masjid Pundi? Masjid Agung. Masjid Agung nggih. Oh nggih nggih, masyaallah. Pak Ustaz Abdul Zul. Nggih. Sering. Sering nggih lho. Oh nggih. Ah, maghrib dan apa? Dan isya nggih. Zuhur dan asar nggih saged. Tapi itu adalah hujan ketika di masjid. Tapi kalau di rumah nggak boleh. Mas maghrib kok udan ngoten nggih. Wasisan lah. Mboten teng pundi-pundi. Masa dijamak kali napa? Ah, dijamak kali isya. Monggo Pak Jaka. Pertanyaannya lanjut Pak. Misalkan maghrib bisa nanti karena hujan jadi jamaah maghrib Nggih. dan pada waktu isya ya pada waktu isya entah terang atau tidak kan karena itu di pinggir jalan kan ada musafir kemudian kewajiban masjid itu biasanya yang mendirikan sholat isya yang seperti biasanya ada adzan, ada iqamah dan lain sebagainya. Itu gimana Pak? Apakah boleh yang datang itu biasanya kalau masjid kecil datang iki wis wayahe isya. Dia tidak tahu kalau tadi di jamaah. Dia langsung adzan terus mungkin terus lagi. Bikin mendirikan sholat isya sendiri. Betul apa? Pertanyaan bagus dari Bapak Joko nggih. Jadi ketika mungkin suatu masjid sudah menjamak maghrib dan isya karena hujan, kemudian ada musafir mampir di masjid tersebut, wis wae adzan kok ora ngadan ngono nggih. Mbok isi jamak kabeh ngono nggih. Itu boleh saja. Boleh napa? Boleh dia adzan dan qomat. Kan juga penting juga tetap ada yang adzan. Kenapa Pak? Karena kan barangkali ada yang tadi nggak berjamaah teng pundi? Teng masjid. Nah berarti yang tidak tadi jamaah ke masjid, mamanya sudah mau ke masjid, oh sudah duluan ngoten nggih. Nah berarti kan dia tetap berangkat ke isya. Nah dia ketika berangkat isya niku napa? Adzan dan apa iqamah. Yang sudah jamak misalkan masih di masjid Nggih. bisa ikut sholat isya. Iya, boleh juga, boleh ikut isya lagi. Itu menjadi tatawuan. Iya, tidak juga boleh. Kalau ikut lagi berarti apa? Iya, bernilai pahala sunnah. Tapi ini nek di masyarakat kalau belum benar-benar ibaratnya hadis ini belum sampai, belum benar-benar dipahamkan, ini napa Pak? Jadi masalah. Ngoten nggih. Iya apa to? Jamak iki ngoten nggih. Aneh-aneh wae kan ngoten nggih. Wong ibaratipun adzan ngagem tambahan shollu fi buyutikum. Dadane sapa iki aneh iki adzan anyar iki kan ngoten nggih. Shollu fi buyutikum. Padahal itu adalah termasuk keringanan yang memberikan rukhsah atau keringanan. Insyaallah nanti ada pembahasan malih sebab-sebab bolehnya menjamak. Tadi. Jadi intinipun Bapak Ibu niki jadi bisa dilihat kapan dia jamak takdim, kapan seseorang itu jamak takhir. Kalau berangkatnya niku sebelum masuk waktu sholat, berarti apa? Jamak apa wau? Takhir. Kalau berangkatnya setelah waktu sholat, takdim. Nggih. Kita lanjutkan berikutnya. Niki hadis Mu'ad nggih sudah jelas wa anhu. Nah, ini ternyata dari Mu'ad lagi Bapak Ibu. Hadis yang ketiga niki ternyata dari sahabat Mu'ad malih. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Annahum kharaju, bahwasannya mereka para sahabat ketika keluar ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama Tabuk, ya, ketika apa? Di peperang Tabuk. Fakana Rasulullah SAW yajma'u baina duhri wal asri wal maghrib wal isya. Masya Allah. Nah ini
Jadi ketika perang Tabuk pada suatu hari Rasulullah SAW beliau menjamak sholat apa? Sholat duhur dengan asar dan maghrib dengan apa? Dengan isya. Qala fa'akhara sholata yawman summa kharaja fa sholat duhra wal asra jami'an summa dakhala. Pada suatu hari Rasulullah SAW mengundurkan sholat asar, kemudian pergi lalu menjamak antara duhur dengan asar. Summa dakhala, kemudian beliau masuk tempat istirahat. Summa kharaja, kemudian pergi lagi. Fa shallal maghrib wal isya'a jami'an. Maka kemudian apa? Beliau menjamak antara sholat maghrib dengan sholat isya. Ini hampir sama dengan hadis-hadis sebelumnya ya. Intinya boleh menjamak zuhur, asar, maghrib dan isya. Enggak Bapak? Teknis jamak akhirnya itu dikontak. Tapi kalau dulu sama asar kan sama-sama 4 rakaat. Tapi kalau maghrib isya itu. Nggih, bagusnya jadi teknik menjamaknya nggih. Kalau di takhir itu kan ada yang berpendapat ketika kamu menemui sholat isya ya bisa ikut isya dua. Maghrib atau maghrib tetap urut. Nggih. Untuk menjamak tentunya tetap urut nggih. Nah, tetap urut. Dari bitartib. Jadi jangan sampai enggak urut isya dulu baru apa? Maghrib, itu menyalahi. Jadi di dalam menjamak tetap urut meskipun kita niatnya kan jamak takhir ya. Jamak takhir maghrib isya nanti diakhirkan di waktu isya kan ngaten. Ternyata ketika mampir di masjid jamaah baru sholat isya. Padahal kita belum apa? Sholat maghrib, tetap kita apa? Sholat maghrib terlebih dahulu. Nih, bisa apa? Bisa ikut berjamaah di situ, nanti dapat 3 rakaat. Bisa apa? Bisa salam, ya salam sendiri. Baru setelah itu apa? Sholat isya. Bisa salam sendiri, bisa salam menunggu selesainya imam. Ya. Nggih, bisa. Bisa salam sendiri atau bisa dengan apa? Menunggu salamnya imam. Kalau menunggu salamnya imam berarti menunggu sekitar berapa rakaat? 1 rakaat. Jadi tidak boleh bikin jamaah baru. Ini jamaah inti baru sholat isya. Sedangkan jamaah musafir ini belum sholat maghrib. Akhirnya apa? Jamaah sholat maghrib. Ini kok amin, ini nggih? Amin. Nah, ini bingung ya. Nah, tidak boleh ada 2 jamaah dalam satu masjid. Nah, ini tidak boleh ada 2 jamaah dalam satu masjid. Jaraknya Pak. Dan Jarak kamarnya jamaah kita rumah saya juga sama kantor surat itu apa? itu seperti kemarin kalau menjamak itu dari rumah pun sudah boleh kan? Yang dari rumah pun sudah boleh menjamak. Kan kata nggih, menjamak itu dari rumah pun sudah boleh, yang enggak boleh adalah mengqashar. Nah. Nggih, Bapak? Musafir Nggih. masuk ke suatu masjid. Ternyata musafir tersebut bukan hanya dari satu daerah, tapi dari berbagai daerah. Nggih. Yang mereka punya rombongan masing-masing. Masuk ke suatu masjid di luar kota, di mana sholat wajib sudah dilaksanakan oleh orang yang bermukim. Nggih. Kemudian mereka mengadakan sholat berjamaah di masing-masing rombongan. Nggih. Nah, ini semuanya rombongan Malgiri mulai itu. Ada rombongan dari Boyolali datang juga mengadakan sendiri dalam satu ruangan itu, tapi yang ini belum selesai dia sudah mau mulai lagi gitu. Nggih. Nah, atau gabung
atau boleh pergikan sendiri atau nunggu selesai gitu? Lain bagus nggih. Jadi ini ceritanya adalah rombongan musafir banyak yang mampir ke masjid. Padahal nanti yang mungkin sudah selesai sholatnya tapi. Nah, bagaimana ini? Ada rombongan kan macam-macam gitu. Maka dalam kondisi seperti itu tetap dalam satu masjid ya, dalam satu waktu itu tetap itu hanya ada satu jamaah. Sehingga rombongan yang datang belakangan bergabung ke rombongan yang sebelumnya yang datang lebih awal. Kalau pengen rombongannya kayak udah mau selesai nih, udah miring, udah tahiyat akhir, ya kita tunggu selesai dulu. Kita tunggu selesai dulu, baru ketika selesai, biasanya nggak apa-apa ketika selesai itu zikirnya di luar nggak apa-apa. Kadang kan ngaten di masjid-masjid yang sempit itu ketika musafir bergantian belum sampai zikir selesai sudah ya larang ngaten biasanya pun tentang masjid rumah sakit yang sempit ruangannya pun ngaten biasanya seperti itu. Rekreasi. Karena gantian cepat ya sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Karena nunggu banyak kita langsung pindah sambil zikir di luar, nggak apa-apa daripada nunggunya lama, antrinya lama. Jadi jangan sampai nanti ada blok-blokan. Kalau ngarep blok barat, blok timur, blok selatan, blok utara, tambah balik blok tengah. Ya kita menghukumi ini waktu apa kan gitu. Kalau waktu duhur ya berarti ini, kalau nggak duhur ya asar. Kalau waktu malam berarti, kalau nggak maghrib ya isya. Kita bisa ikut. Bisa apa? Bisa ikut rombongan tersebut. Ini kalau dilihat kemarin itu jamak qashar dengan jamak biasa tidak qashar, itu kaitannya alasan bisa melakukan itu kan karena safar. Kalau misalkan jamak awal itu kayaknya nggak masalah, tapi kalau jamak akhir takhir itu misalkan ini bagaimana hukumnya kaitannya dengan jamak akhir itu yang tidak di qashar dengan yang di qashar padahal sama-sama dengan safar. Jadi kalau jamak itu kan ini yang hari ini kan istilahnya jamak itu bisa dilaksanakan di awal, di rumah pun bisa dilaksanakan. Tapi kalau qashar kemarin kan nggak bisa dilaksanakan. Terus kalau jamak akhir berarti kan sama-sama dilaksanakan jamaknya di perjalanan atau di tempat tujuan. Sementara kalau waktu kemarin itu sama-sama dilaksanakan di tempat tujuan, kalau akhir itu ada yang jamak qashar, ada yang jamak biasa. Itu untuk membedakannya gimana? Pilih yang sama-sama safar. Sama-sama safar. Iya. Itu ketika mampir di masjid Iya, pertanyaan bagus tadi Pak. Jadi berkaitan dengan safar yang itu melakukan jamak takhir. Safar terus melakukan jamak takhir, nanti sholatnya itu diakhirkan ketika sudah sampai di tempat tujuan. Nah, ketika kita mau sholat jamak takhir ini, kita ikut rombongan yang mana? Ngerti? Rombongan yang mukim atau yang rombongan yang sama-sama safar, sama-sama safar, gitu rombongan yang mukim atau yang sama-sama safar. Ya kalau kita ketika sampai di masjid tersebut yang mukim itu baru menegakkan sholat, maka pada saat itu ya kita ikut rombongan mukim tersebut. Berarti berapa Pak? 4 rakaat. Baru nanti sholat asarnya atau sholat isyaknya baru nanti bisa diqashar pinten 2 rakaat. Jadi intinya kalau sudah sampai di tempat tujuan itu mau ikut rombongan musafir atau mau ikut rombongan
mukim itu ya boleh-boleh saja. Cuma kan memang biasanya kalau sampai di sana itu ya kalau mukim masih ada mukim ya kita ikut mukim. Ikut apa? Ikut yang mukim. Jadi nggak perlu menunggu apa? Mukimi selesai nunggu rombongan musafir lainnya. Gitu, nggih. Jadi kita ikut mukim di situ. Setelahipun sholat pinten sholat duhur 4 rakaat. Nah nanti baru napa? Baru diqosor. Nih. Kan biasanya kan mukim dulu baru napa? Baru yang musafir. Kecuali kalau memang ada yang mukim ini melaksanakan sholat terus musafir ngenekke dhewe. Nah ngoten nggih. Nah kita ikut yang mana, Pak? Enggak boleh satu ruangan apa dua jamaah. Maka dalam kondisi seperti ini kita ikut yang benar. Yang benar pun ini mukim. Nah yang musafir tadi ngadakan jamaah itu salah. Nek pun salah jangan ditambahi jamaahnya, ikut yang apa? Ikut yang mukim. Tapi gini Ustaz, pengalaman Nggih. tadi juga mungkin sudah siap-siap mau apa? Mau sholat berjamaah. Nggih. Kemudian ada rombongan dari luar Nggih. banyak. Nggih. Nah, mereka bagaimana ya? Ternyata belum butuh bagaimana itu mengadakan sholat sendiri. Jadi mendahului dari jamaah mungkin. Nggih. Dia udah Allahu Akbar. Nah ini tadi akhirnya wah, yang mungkin nggak jadi berjamaah terus malah gabung gitu akhirnya. Gabung apa yang musafir. Pernah terjadi di Chicago. Ya, apa itu Pak Anwar Almarhum. Oh nggih. Gabung nggak bisa kita satu ruangan 2 jamaah. Nggih. Karena yang Allahu Akbar itu duluan yang apa? Safar. Nggih. Akhirnya bergabung. Gitu. Pernah itu. Pernah nggih. Bagaimana gitu? Iya. Itu pertama ketika musafir awal datang itu kan seharusnya Pak memastikan dulu ini udah komat belum ngoten nggih. Nah, sudah komat atau belum? Nah, sudah komat atau belum ternyata belum komat tapi udah mulai ngoten nggih. Udah masuk maghrib memang. Udah masuk apa? Waktu maghrib. Tapi sholatnya di mana Pak? Di depan apa agak ke belakang? Tengah ke belakang. Tengah ke belakang nggih. Nah, akhirnya yang depan tadi Langsung anu nggih. Iya. Ya, kalau seperti itu memang benar tidak ada dua jamaah dalam masjid ya, dalam masjid. Dan kita juga dalam hal tersebut kadang memang dari yang musafir nggak tahu. Tapi kesalahannya adalah kenapa nggak tanya dulu? Udah selesai maghrib belum dereng kan? Sebenarnya seperti itu. Nah, kalau terjadi bagaimana? Kalau sudah sudah terjadi, apakah yang mukim ya tetap mengadakan sholat kan? Karena beranggapan deh kayak salah kayak, jadi ngikuti mukim kan kan? Atau yang mukim ngikut apa? Yang musafir. Penting Pak. Kira-kira milih yang mana? Apakah mukim tetap mengadakan sholat maghrib? Konsekuensinya meskipun ada 2 jamaah, atau yang mukim ikut apa? Yang musafir yang konsekuensinya adalah nyempurnakan sholat. Maksudnya nek sholat yang dikosor manapun pas isya lah ngoten nggih. Karena kan nanti kalau musafir kan biasanya mengkosor, sedangkan mukim apa? Sempurna. Pripun Pak Bu? Pilih pundi? Pripun? status keabsahan imam. Pripun Bu? Menyempurnakan nggih. Berarti yang mukim ngikutin apa? Musafir. Yang mukim mengikuti apa yang musafir. Ikuti yang Ikuti yang musafir. Nggih.
Atau tetap yang mukim itu tetap iqomah. Allahu Akbar dan gitu tetap iqomah. Terus yang musafir itu kabeh batalke terus melu napa? Melu bergabung mukim. Ngoten nggih. Dengan apa? Dengan tadi ya salah tadi, salahnya kenapa ini ada belum anu nggih? Karena ngeten. Karena dalam satu masjid yang berhak untuk imam ya normatif tadi ya. Terus yang berhak ikomat ya tadi yang muadzin tadi. Ya iki ngerti-ngerti apa? Komat terus apa? Terus imam kan katanya. Ngerti-ngerti apa? Ya ono ya Pak. Ya karena mungkin ketidaktahuan tapi tadi enggak taunya karena enggak tanya kan katanya enggak tanya. Atau mungkin anu Pak, mungkin ngejar wekdal nggih saged. Iya, alasannya barangkali gitu Pak. Nggih, ngejar. Ya, menurut hukum kan tidak ditetapkan. Nggih. Mungkin sudah tahu tapi alasannya apa? Oh, ngejar waktu selak ketinggalan selak kewengen ngoten nggih. Nah, seperti itu. Itulah yang terjadi di lapangan seperti itu. Nggih. Nggih. Dan yang penting perintah ya. Nggih. Nah, berarti kayak ngopo kayak salat dhewe wis ayo dhewe komat to urung komat tok istiqomati ngoten nggih. Kalau imam mukim itu akhirnya apa ya? Akhirnya zaman ikut juga. Ikut nggih. Nggih. Wonten malih? Mboten enten kita lajengaken. Yang kedua, al-mataru. Yang kedua di antara sebab boleh menjamak sholat di sini adalah apa? Hujan. An-Nafi dari Nafi. Anna Abdullah bin Umar, bahwasanya Abdullah bin Umar kana idza jama'al umara'u bainal maghribi wal isya fil matari jama'a ma'ahum, bahwasanya apabila para penguasa menjamak sholat antara maghrib dan isya, para umara itu menjamak sholat antara maghrib dan isya dalam suasana hujan. Ini jadi ketika hujan boleh menjamak antara maghrib dan isya. Maka apa? Abdullah bin Umar menjamak kedua sholat tersebut bersama mereka, menunjukkan bahwasannya yang berhak menentukan ini dijamak atau tidak itu adalah imam. Kalau imam menentukan, monggo Bapak Ibu, karena ini hujan deras pas maghrib, monggo kita jamak sekalian dengan isya. Imam yang menentukan. Kalau imam tidak menentukan, ya maksudnya tidak apa? Tidak menjamak maghrib dan isya, bagaimana makmum? Ya ikut imam. Nek imame mboten jamak, ampun makmume inisiatif dhewe. Inisiatif dhewe bar napa? Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Pak Imam, ayo monggo jamak mawon. Terus Pak Imame, oh mboten. Terus akhirnya apa? Akhirnya bangun sendiri dia sholat apa? Sholat isya sendiri, menjamak dengan isya sendiri. Atau mungkin ngumpulkan rombongan, ya konco-konco ini dijamak seharusnya ini Pak Imam ora gelem jamak dhewe wae. Nah, pada saat seperti itu persatuan yang itu lebih ditekankan. Jadi kalau imamnya itu mengatakan ya enggak menjamak, ya sudah makmumnya enggak menjamak. Nggih. Nek bujuk imam angsal mboten? Angsal ya. Pak Imam aja Pak Imam. Ya, bener apa nggih? Wong santri niku nek pas jamak maghrib isya Pak Sudandesu remen sangat Pak. Ane assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Terus bariku komat meleh Allahu Akbar semburi. Langsung ngene.
langsung hore jamak. Padahal nggih sami mawon berjamaah sak tesih halaqah magrib. Halaqah napa? Tahfidz Quran napa ba'da magrib sami mawon teng masjid. Jadi sami mawon jami mawon maksudipun ndah dijamak dengan isak napa mboten tetep bar magrib teng masjid ngapalke Quran. Ning pun salat nih. Bar ngafal langsung napa bablas teng asrama. Iya. Imamnya itu gantian Zat. Itu yang biasa datang jadi imam berat tidak datang. Terus yang satunya itu apa boleh menetapkan jamaah atau tidak Zat? Iya, paling bagus. Ketika sholat maghrib itu imam rawatib yang biasanya imam nggak datang. Terus pada saat itu yang datang kita terus yang imami. Boleh nggak kita menentukannya di jamaah seperti itu? Ya, kalau imam yang biasa imam nggak datang, maka yang pada saat itu kita imam, maka boleh untuk mengajak untuk menjamak. Tapi kalau pada saat itu ternyata imamnya hadir cuma telat maka seperti itu mungkin lebih baik tadi mengatakan kepada imam rawatib ini dijamak mboten Pak Imam ngoten. Masalahipun apa Pak? Imamnya telate petang rakaat. Ajeng telat tesih nenggo napa? Nenggo rampung kan ngoten nggih. Kesuwen. Misalnya enggak ada imam rawatib Ustaz. Enggak apa-apa. Kalau nggak ada imam rawatib ya yang imam pas maghrib itu siapa? Boleh ngajak napa? Untuk menjamak dengan sholat isya. Neng enten muadzin sing semangat jamak. Padahal imamnya dereng ngasih kode menjamak. Muadzin langsung apa? Allahu Akbar. Terus imamnya pun sing ngakon adzan nek sing ngakon qomat sapa wis? Ngene. Biasa. Sing ngakon qomatne sapa? Wis imam mau dhewe ngene. Imamnya datangnya terlambat tapi itu biasanya terus Oh ngaten nih. Yang akan sudah nunggu lama. Oke. Tomat ya lesu. Nggih. Itu tadi masih satu boleh tak? Nggih. Ada kejelasan bagi saya secara pribadi. Iya. Kalau tadi antara jamak dengan jamak qashar. Iya. Misalkan jamak qashar dilakukan di akhir sama dengan jamak tapi dilakukan di akhir, tapi tidak bersamaan dengan waktu istilahnya bertepatan dengan waktu di suatu masjid itu belum melakukan misalkan luhur dengan asar. Tapi asarnya itu sana sudah selesai. Iya. Ya. Kalau kita harus takir tadi kalau jamak itu tetap 4-4. Kalau qashar kan 2-2. Iya. Nah, ketika saat itu pilihan kita pilih yang mana dengan dua keterangan antara jamak dengan jamak qashar tadi? Sama-sama akhir. Sama-sama akhir. Ya. Sudah berada di tempat safar ya? Iya. Iya, pada saat itu maka jamak qashar Bapak, 2-2. Jamak qashar apa? 2-2. Intinya kalau sudah berpindah dari tempat tinggalnya kan apa? Boleh mengqashar. Jadi ketika jamak takhir nanti apa? Melakukan jamak takhir yang diqashar 2-2. Nggih. 2-2. Kan kemarin jarak itu ada beberapa tinjauan jarak safar kemarin itu ada 3 tinjauan itu. Nggih. Kalau jarak tinjauannya itu kan jarak safar 3 syarat itu sudah terpenuhi salah satunya, mungkin punya keyakinan pilih yang mana sudah sesuai berarti kita larinya tetap ke qashar ya. Nggih. Bahkan meskipun yang penting kan qashar itu sebenarnya sudah meskipun belum sampai di tempat tujuan, tapi kalau sudah keluar dari wilayahnya boleh mengqashar. Sebagaimana kemarin kita kasih contoh tujuannya ke Jakarta. Terus kita nanti menjamak takhirnya di Semarang. Boleh. Di tengah-tengah apa? Perjalanan.
Meskipun belum sampai kemana? Ke Jakarta tadi. Dan meskipun belum mungkin 80 berapa tadi? 80 kilo ya, 80 kilo. Tapi kalau sudah Semarang udah 120. 120 nggih. Ya, maksud nggih. Meskipun maksudnya belum sampai Semarang pun di Boyolali. Boyolali boleh. Sampai Boyolali ngoten Mangkosar boleh. Napa? Surabaya 15 menit nggih. Boleh. Terus keluar kok. Nggih. Kalau sudah keluar dari wilayah sebenarnya boleh. Iya Sukarjo. Tapi Solo Baru niku masuk Sukarjo napa? Oh Sukarjo nggih. Oh Sukarjo. Nggih. Namanya aja Solo. Namanya Solo Baru tapi masuknya napa? Sukarjo. Sebabnya udah lali lah. Nggih. Berarti udah, tapi itu paham. Tapi yang saya maksud itu yang akhir, kalau yang awal enggak jelas. Oh nggih. Nah, Iya. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang kedua berkaitan dengan sebab menjamak itu hujan. An Hisham bin Urwah, dari Hisham bin Urwah, anna abahu, bahwasanya bapaknya Urwah, ya berarti apa? Bapaknya Urwah tadi, ya. Anna abahu Urwata, bahwasanya bapaknya yang bernama siapa? Urwah. Kan Hisham bin Urwah, bahwasanya bapaknya, berarti bapaknya Hisham sinten? Urwah. Wa Sa'id bin Musayyib, Sa'id bin Musayyib, wa Abu Bakr bin Abdurrahman, Abu Bakar bin Abdurrahman bin Haris bin Hisham bin Mughirah al-Makhzumi. Ini mereka para tabi'in, para sahabat dan tabi'in, ya. Kita lihat bagaimana kanu yajma'una bainal maghrib wal isya fil lailatil matirah. Mereka menjamak antara maghrib dengan isya pada malam turunnya hujan. Idza jama'u baina sholataini wa la yunkiru dzalik. Jika mereka memang menjamak antara kedua sholat tersebut, tidak ada seorang pun di antara mereka yang apa? Yang mengingkari hal tersebut. Jadi nggak ada yang apa? Mengingkari perbuatan tersebut. Ini kan praktek dari para ulama, ya, para ulama, para sahabat tabi'un tabi'in menjamak maghrib dan isya ketika apa? Hujan turun. Ketika hujan turun. Nek Pak maghrib pas enten pengaosan pripun, Pak? Boleh nggak menjamak? Nggih boleh. Ketika itu berarti menjamak dengan isya, mengkibar pengajian bisa langsung apa? Pulang kan ngoten nggih. Tapi ternyata bar napa? Berarti jamak kali maghrib sama isya, ternyata jamaahnya napa? Jamaahnya pulang ngoten. Jamaahnya padha boten milu pengaosan. Banyak jamaknya pada pulang. Oh ternyata masih hujan, alhamdulillah masih ikut apa? Pengajian. Ya. Imam mengajak apa? Iya. Ketika menjamak itu diiqomat, tidak perlu adzan, cukup apa? Iqomat. Kalau imam yang ngajak ternyata jamaahnya ada yang belum tahu dan nggak mau, ya ada ini ada kejadian. Ada kejadian ternyata imamnya ngajak di jamak, terus jamaahnya pada nggak mau karena belum tahu. Belum tahu. Nah, maka seperti itu sebaiknya diberi pemahaman dulu, diberi pengetahuan, ya, dijelaskan, baru nanti mengajak. Karena kalau langsung mengajak tanpa pemberitaan dahulu, ini apa gitu, ya, seperti itu.
Jadi kalau seperti belum sempat memberitahu, maka sebaiknya apa? Ya kita tunda dulu penerapan sunnah tersebut. Nggih. Kecuali kalau memang langsung praktek. Nah, bapak-bapak, ini kan hujan, ada hadisnya ini, Nabi biasanya pun ngoten. Nek kalau kita jamak pripun? Wah, setuju ngoten nggih. Cocok. Meskipun ada yang nggak setuju. Meskipun apa ada yang nggak setuju. Bahkan sebagian itu nggih, kadang ada yang hujannya nggak terus nggak mau jamak. Kan kadang emang harus hujan yang deras ya, nek ritik-ritik sekedhik ngoten cuma kan nggak apa-apa niku. Nggak maksudipun nggak perlu jamak. Jadi kadang ada perbedaan pendapat, iki deres ora yo. Kok terus kebes berarti deres ngoten nggih. Terus kebes iki. Oh iki go rintik-rintik ibaratipun go kaya diperciki. Nah, ini belum boleh jamak. Monggo Bapak. Dengan adanya jamak itu kan ada satu kepentingan kaitannya dengan kewajiban. Waktu dulu sudah saya tanyakan tapi belum sedetail permasalahan yang muncul ketika saya pikirkan Pak. Itu ketika azan otomatis kan kalau jamak dilakukan pas hujan maghrib terus jamak, oke lah jadi semuanya jamak. Ketika dilakukan ketika maghrib. Nah setelah isaknya itu kan ada istilahnya itu di situ itu ada petugas masjidnya itu tetap harus diadani. Waktu dulu kan seperti itu. Sebenarnya hukum adzan itu sendiri kalau satu masjid itu hukumnya gimana kan? Iya. Jadi ketika memang dijamak ya antara maghrib dan isya, hukum adzan itu dalam satu kampung wajib ada yang adzan untuk apa? Untuk ya memang untuk memberitahu sudah datangnya apa waktu sholat. Itu memang kalau ketika tidak dijamak tidak jamak, sehingga yang adzan itu mungkin sebaiknya yang tadi masih di rumah, masih apa? Yang tadi nggak ikut sholat maghrib di masjid. Jadi kan nanti pamannya yang muadzin karena sudah dijamak maka kan biasanya langsung pulang Bapak langsung pulang. Maka itu seandainya tidak adzan maghrib lagi nggak masalah. Nanti yang belum sholat maghrib tadi ya bisa ke masjid kemudian adzan sholat isya. Ya Bapak Ibu, karena ini sudah masuk waktu maghrib, kita cukupkan sampai di sini ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan depan. Bismillah taala. Wa nas'alullah ta'ala al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Fa akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.